Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Widya Astuti dan saya bersama ibu saya dan adik saya. Saya akan membacakan materi tentang sumber ajaran Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup Nabi dan Rasul dengan perantara malaikat Jibril yang dapat dipercaya alaihi salam, ditulis di dalam mushaf, diajarkan kepada kita secara mutawatir membacanya, dinilai ibadah yang diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nama-nama Al-Quran ada 5 yaitu Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikr, dan At-Tanzil. Sejarah singkat kodifikasi Al-Quran dan perkembangannya. Al-Quran sebagaimana yang dimiliki umat Islam sekarang ternyata mengalami proses sejarah yang cukup panjang dan upaya penulisan dan pembukuan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran belum dibukukan ke dalam satu mushaf. Al-Quran baru ditulis dalam menggunakan kepingan tulang, pelepah kurma, lempengan batu, dan lain-lain yang sesuai dengan kondisi peradaban masyarakat waktu itu yang belum mengenal adanya alat tulis menulis. Seperti kertas, pensil, dalam catatan sejarah dapat dibuktikan bahwa proses kodifikasi dan penulisan Al-Quran dapat menjamin kesuciannya secara meyakinkan. Mushaf yang diseragamkan inilah yang kemudian dikenal dengan Mushaf Utsmani. Ada beberapa perbedaan tentang urutan ayat maupun surah seperti yang dicantumkan dalam Mushaf Utsmani. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat para penghafal Al-Quran dan karena turunnya Al-Quran memang tidak berurutan seperti yang terdapat dalam Mushaf Utsmani. Selanjutnya yaitu sejarah kodifikasi Al-Quran dari masa ke masa. Yang pertama yaitu Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Yang kedua Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Yang keempat Al-Quran pada masa setelah Utsman bin Affan. Selanjutnya yaitu kandungan surat Al-Quran. Yang pertama yaitu akidah. Akidah sendiri yaitu keyakinan bahwa Allah Maha Esa. Setiap muslim wajib meyakini kemahaesaan Allah. Orang yang tidak meyakini kemahaesaan Allah berarti ia kafir, dan apabila meyakini adanya Tuhan selain Allah. Al-Quran banyak menjelaskan tentang pokok ajaran akidah yang terkandung di dalamnya, antaranya sebagai berikut. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, dan Rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari Rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Yang kedua, ibadah dan muamalah. Ibadah berasal dari kata abada, artinya mengabdi atau menyembah. Yang dimaksud ibadah adalah menyembah sepenuhnya kepada Allah. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dalam Al-Quran banyak ditemukan ajaran tentang tata cara bermuamalah, antara lain, ya ayyuhalladzina amanu idza tadai yang bidaini ila ajalin musamma fakatubu wala yaktubu bainakum katibun bil adl. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak ditinjau dari segi etimologi yang berarti perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Dalam konsep bahasa Indonesia, akhlak semakna dengan istilah etika atau moral. Ayat Al-Quran yang menyatakan tentang ajaran akhlak Nabi Muhammad SAW antara lain adalah Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarillaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat,
dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Yang keempat ada hukum. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran, isi kaidah dan ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Sebagai sumber hukum ajaran Islam, Al-Quran banyak memberikan ketentuan hukum yang harus dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum, baik secara global maupun terperinci. Ayat Al-Quran yang berisi ketentuan hukum antara lain yaitu anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala taqulil khainina khusima. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad SAW membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Yang kelima yaitu sejarah atau kisah umat masa lalu. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat pada masa lalu. Yang berbunyi, laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab. Maka kana hadisan yufatara walakin atasi qalladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surat Yusuf ayat 111. Yang keenam ada dasar ilmu, pengetahuan, sains, dan teknologi. Al-Quran adalah kitab suci ilmiah. Ayat yang memberikan isyarat ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang bersifat potensial yang kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Allah yang Maha Memberi Ilmu telah mengajarkan kepada umat manusia untuk dapat menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Quran menekankan betapa pentingnya penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Hal itu diisyaratkan pada ayat Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang berbunyi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Mulia mengajar manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya ada fungsi Al-Quran, ada 4. Yang pertama yaitu Al-Huda, petunjuk bagi manusia secara umum, orang yang bertakwa dan orang yang beriman. Yang kedua Al-Furqan, sebagai pemisah antara yang hak dan batil atau yang benar dan yang salah. As-Sifa, Al-Quran menjadi obat bagi orang yang membaca dan mengamalkannya. Yang keempat Al-Mau'izah, nasihat, pengajaran, peringatan kepada orang yang bertakwa dan berada di jalan Allah. Selanjutnya yaitu keistimewaan Al-Quran. Yang pertama yaitu sebagai salah satu petunjuk dan rahmat bagi orang yang bertakwa. Yang kedua sebagai bentuk informasi kepada setiap umat jika Nabi dan Rasul memiliki syariat atau aturan dan caranya masing-masing menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menjadi kitab suci yang terakhir dan terjamin akan keasliannya. Yang keempat, Al-Quran tidak bisa tertandingi oleh ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Selanjutnya yaitu keotentikan Al-Quran. Keotentikan Al-Quran, bukti kebenaran Al-Quran, pemahaman dan tafsir Al-Quran. Al-Quran Al-Karim memperkenalkan dirinya dan berbagai ciri dan sifat. Bukti-bukti dari Al-Quran sendiri sebelum menguraikan bukti-bukti kesejarahan, ada baiknya saya kutipkan pendapat seorang ulama besar Syiah kontemporer Muhammad Hussein Al-Tabatabi yang menyatakan bahwa sejarah Al-Quran demikian jelas dan terbuka sejak turunnya sampai masa kini. Ini sudah cukup menjadi bukti, walaupun tanpa bukti yang berada di tangan kita sekarang adalah Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW.
Dr. Mustafa Mahmud mengutip pendapat Rosyad Khalifah juga mengemukakan bahwa dalam Al-Quran sendiri terdapat bukti-bukti sekaligus jaminan akan keautentikannya. Selanjutnya itu Al-Hadith. Al-Hadith adalah sekolah pemikiran Islam yang pertama kali muncul selama abad kedua dan ketiga Islam era Islam akhir abad ke-8 dan ke-9 sebagai gerakan ulama hadis yang menganggap Quran dan hadis otentik sebagai satu-satunya otoritas dalam masalah hukum dan akidah. Para penganutnya juga disebut sebagai tradisionalis dan kadang tradisis. Hadis secara harfiah dapat diartikan sebagai perkataan sabda, percakapan, atau perbuatan. Sedangkan secara terminologi, hadis didefinisikan sebagai catatan yang bersumber dari pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Secara garis besar, hadis mempunyai makna segala perkataan sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum syariat Islam selain Al-Quran. Ada banyak sekali ulama-ulama ahlul hadis, di antaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Turmuzi, Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Nasai. Selanjutnya yaitu ada sejarah kodifikasi hadits. Tradisi penulisan dan penyebaran hadis sebagaimana telah diketahui dalam abad pertama Hijriah masih bersandar pada hafalan pada para sahabat dan tulisan-tulisan hadis pribadi dari sahabat yang tersebar dalam beberapa catatan mereka. Saat pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau tergerak hatinya untuk mulai membukukan hadis. Dikatakan resmi dan massal karena kegiatan penghimpunan itu adalah kebijakan dari kepala negara dan pemerintah. Negara itu ditunjukkan kepada gubernur serta ulama hadis pada masa itu. Selanjutnya yaitu macam dan tingkatan hadis. Yang pertama, hadis hasan. Bila hadis yang tersebut sanadnya bersambung, tetapi ada sedikit kelemahan pada rawi-rawinya. Yang kedua yaitu hadis soleh, yakni tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis. Yang ketiga, hadis maudhu. Bila hadis dicurigai palsu atau buatan, karena dalam rantai sanadnya dijumpai penutur yang dikenal sebagai pendusta. Yang keempat yaitu hadis doif atau lemah. Ialah hadis yang sanadnya tidak bersambung, dapat berubah hadis mauquf, maktu, mursal, mu'alaq, mudalas, mungati, atau mu'la. Selanjutnya yaitu kedudukan hadits terhadap Al-Quran. Dalam Al-Quran, hadits berkedudukan sebagai bayani atau penjelas, yaitu yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum yang tersebut dalam Al-Quran disebut fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulangi apa yang tersebut dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Dalam hal menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Membatasi apa-apa yang ada dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Memperluas maksud dari suatu tersebut dalam Al-Quran. Pengertian dan fungsi ijtihad. Pengertian ijtihad adalah mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh, sedangkan menurut istilah arti ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Kata ijtihad berasal dari bahasa Arab yaitu ijtihada, yastahidu, ijtihadan, yang artinya mengarahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Dengan kata lain, ijtihad dilakukan ketika ada pekerjaan yang sulit untuk dilakukan. Fungsi untuk membantu manusia dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang belum ada dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan tujuan ijtihad adalah untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam beribadah kepada Allah pada waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya yaitu masalah-masalah yang diijtihadkan. Yang pertama yaitu masalah yang ditunjukkan oleh nas yang zani atau tak pasti, baik dari segi keberadaan atau wurud maupun dari segi penunjukan terhadap hukum dalalah. Yang kedua yaitu masalah-masalah baru yang belum ditegaskan hukumnya dalam nas. Yang ketiga yaitu masalah-masalah baru yang belum diijmakan.
Yang keempat, masalah-masalah yang diketahui ilat atau alasan hukumnya seperti dalam masalah muamalah. Selanjutnya yaitu syarat ijtihad. Yang pertama, menurut Al-Syaukhani, cukup bagi seorang mujtahid hanya mengetahui ayat-ayat hukum saja. Bagi Al-Syaukhani, ayat-ayat hukum itu tidak perlu dihafal oleh mujtahid, tetapi cukup ia mengetahui letak ayat itu, sehingga dengan mudah ditemukannya ketika diperlukan. Yang kedua, mengetahui ijma', sehingga ia tidak mengeluarkan fatwa yang bertentangan ijma', akan tetapi seandainya dia tidak memandang ijma' sebagai dasar hukum, maka mengetahui ijma' ini tidak menjadi syarat baginya untuk dapat melakukan ijtihad. Yang ketiga, mengetahui bahasa Arab yang memungkinkannya menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah secara baik dan benar. Yang keempat, mengetahui ilmu usul fikih. Menurut Al-Syaukhani, ilmu usul fikih penting diketahui oleh seseorang mujtahid karena melalui ilmu inilah diketahui tentang dasar-dasar dan cara-cara berijtihad. Yang kelima, mengetahui nasih dan mansuh. Menurut Al-Syaukhani, pengetahuan tentang nasih dan mansuh penting agar mujtahid tidak menerapkan suatu hukum yang telah mansuh baik yang terdapat dalam ayat ataupun hadis. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.